Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa keberkahan juga oleh Allah. Baik, ketua kelas Alvin untuk menyiapkan. Siap, Bro. Kepada Pak Guru hormat, Bro. Bro. Selamat pagi, Pak Guru. Berdoa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? 6. Kenapa 6? Sunat. Kenapa? Oh, ketiduran. Habis merayakan 17 Agustus. Ya. Apa lihat tontonan tadi malam? Baik, anak-anak ya, sebelum kita mulai, kita beri semangat terlebih dahulu untuk kita dengan sebuah permainan. Nah, di sini Pagi sudah punya permainan menarik, yaitu Pagi bisa melihat wajah masa kecil kalian. Ada yang mau mencoba tak buatkan wajah masa kecilnya? Pak. Oh, yang pertama aja. Ayo, Pak. Ada Kiki. Saya, Pak. Kiki, di sini ada yang tetangganya Kiki? Faisal. Ya, Sal, nanti hasilnya coba bandingkan waktu kecilnya Kiki sama apa tidak. Kalau sama berarti berhasil Pagi membuat wajahnya Kiki ketika umur 3 sampai 5 tahun. Koyo apa wajahnya ya? Tak siapkan. Di sini Pagi akan membuat sketsa wajah dari Kiki. Ya. Jadi kita sudah siap Kiki. Nanti Pagi minta beberapa kriteria ciri-ciri dari Kiki. Nah, di sini program ini secara otomatis akan mengambil gambar wajah Anda berdasarkan informasi. Berarti harus jujur ya. Oke, ora jujur. Apakah Anda mau membuktikannya? Klik next atau continue untuk melanjutkan. Next ya.
Kita klik. Nah, ini adalah hasil beberapa contoh. Ya, ini adalah sketsa. Sudah Kiki? Nanti jadi bentuknya seperti ini. Kurang lebihnya. Tapi nanti adalah masa kecilnya Kiki. Nanti kan umurnya juga tak tanya. Silakan Anda pilih yang paling cocok dengan fitur Anda. Fitur itu berarti background atau bentuknya Kiki. Mulai dari warna rambut. Mosok kan semiran. Hitam. Jenis rambut lurus. Hidup apa? Pesek. Mancung sedang. Kira-kira apa? Mancung sedang. Ojo mancung. Le mancung duwur. Mulut lebar. Kiki apa mulut? Sedang. Lebar apa sedang? Jeledir. Lebar itu berarti. Nanti klik lebar. Bibir tebal sedang tipis. Oh, sedang. Oh. Telinga apakah kecil keluar, kecil mendalam, lebar, sedang? Apa Ki? Menurutmu ciri-cirimu loh. Kira-kira Kiki ada yang tahu Faisal? Enggak tahu. Kecil keluar itu berarti cilik menjabang ini. Kalau mendalam berarti biasanya kan ada telinga yang nekuk ke dalam. Lebar berarti yang lebar. Kalau sedang ya seperti ini normal. Nah, sedang. Bentuk muka lonjong apa persegi seperti adudu? Oval ya. Oval itu ya kayak itu proposal ya, oval. Kulit hitam, kuning, coklat. Coklat. Dari suku mana? Eropa, Afrika, Asia? Asia. Bulu di wajah punya kumis. Jambang itu ini loh, jambang. Nah, cawe itu enggak punya, anak perempuan enggak punya. Berarti tidak ada. Jenis kelamin pria. Wanita. Umur tadi kan pinginnya saat ini ya, waktu masih bayi atau masih balita. Nah, cek dulu apakah data Anda yang masukkan sudah benar tadi? Sudah ya. Anda telah memberikan informasi lengkap mengenai fitur Anda. Sekarang sedang dianalisa dan keluarlah sketsanya Kiki waktu umur 0 sampai 5 tahun. Kira-kira seperti apa umurnya? Nah, diklik orang. Diklik ya. Ini adalah wajahnya Kiki ketika umur 0 sampai 5 tahun. Sal, persis apa enggak? Ya. Diklik. Iya. Ini adalah wajahnya Kiki. Rambut lurus, loh. Bibir lebar, cedak. Mirip apa Sal? Nah, Kiki sini hanya bercanda ya, tadi cuma bercanda. Tapi ini mirip ya kebangetan ya. Nah, nanti masih ada permainan lagi ya. Anak-anak ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yaitu melalui pembelajaran IPAS, yaitu mengenal keberagaman Indonesia. Nah, sebelum kita belajar keberagaman, kita ingin tahu lebih dahulu berpikir komputasional itu berpikir seperti apa. Ya, ini kan hal baru. Nah, nanti dalam coding itu kalian akan belajar tentang ini. Oke, yang pertama,
Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstrak, dan algoritma. Ada berapa anak-anak? 4. Yang pertama, Dekomposisi. terus Pengenalan pengenalan pola, abstrak. abstrak, Algoritma. algoritma. Nah, sekarang kita klik yang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kita layar lebar. Nah, dekomposisi yaitu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur dan diselesaikan satu per satu. Dari kalimatnya dekomposisi atau komposisi. Contohnya, kamu mau bikin acara ulang tahun teman. Nah, kamu bisa memecah tugasnya jadi kecil-kecil. Yaitu yang pertama apa saja yang dibutuhkan? Undangan, makanan, dekorasi, kado, apa namanya? Kue, uang. Nah, itu adalah komposisi untuk menyiapkan acara apa? Ulang tahun. Berarti dekomposisi itu adalah komposisinya atau bahan-bahannya yang dibutuhkan. Sudah paham dekomposisi? Paham. Nah, ya. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Pola itu adalah hal-hal yang berulang atau mirip dari suatu masalah atau data. Maksudnya apa? Nah, ini contohnya. Saat kamu sering membuat resep kue, berarti polanya adalah kamu mulai tahu pola dasar, yaitu mulai dari bahan basah, kering, lalu memanggang. Jadi prosesnya yang secara sederhana, yang berulang-ulang. Pastikan bahannya setelah itu dipanggang. Ini pola, berarti pengenalan pola itu ya, polanya seperti apa membuat sesuatu itu. Terus, apa itu abstrak? Yang ketiga tadi, memfokuskan diri pada informasi yang paling penting dan mengabaikan hal-hal yang kurang relevan. Contohnya, saat kamu membeli HP, apa yang paling penting kalian cari dulu? Uang. Harga, terus. Uang. Ya, terus. Iya, sudah tadi uang. Kualitas, terus apa lagi? Penyimpanan atau memorine harus besar. Casnya gimana? Hemat baterai. Nah, itu adalah hal-hal yang paling penting ketika mau beli HP. Berarti abstrak itu yang paling penting itu apa? Nah, selanjutnya ada algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau sistem tadi untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ketika kamu mau membuat kopi, langkah-langkahnya yang pertama, Bubuk. Gelas. menyiapkan bubuk kopi, Gelas. gula. Menyiapkan air panas. Nah, itu kan bahannya. Algoritma itu langkah-langkah membuatnya. Berarti langkah pertama apa? Ambil cangkir, terus tuang air panas. Nek duwe. Kalau ndak punya, berarti apa dulu? Merebus air panas. Terus masukkan kopi kemana? Cangkir. Terus di gulanya wae ngono diaduk, seneng pahit lah. Gula, terus nah, semisal bagi ambil contoh ini, terus kita hubungkan dengan berpikir komputasi tadi. Ketika mau membuat kopi, dekomposisinya apa saja? Komposisinya, bahan-bahannya yang harus disiapkan: bubuk kopi, air, gula, cangkir, air panas. Nah, ya. Terus polanya, langkah-langkahnya yang berulang-ulang, yaitu memasak air, menuangkan air, diaduk, disajikan. Itu kan secara umum. Detailnya nanti ada di algoritma atau langkah-langkahnya. Nah, kita ambil contoh lagi. Nah, sekarang musimnya musim
layangan. Nah, besok sore sapa sing wis ngumpul layangan? Ora mulai-mulai digoleki mboke. Goblok iki ya. Hah? Seneni. Yang anak perempuan ada yang main layangan? Ada. Iya Pak, kan lana enggak ada. Ya, buat layangan yang besar. Nah, sekarang kita ambil contoh ketika membuat layangan. Pernah tahu membuat layangan? Tidak cuma memainkan, tapi juga membuat. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan berpikir komputasional, dekomposisinya apa saja? Bambu, benang, ada lagi? Gunting, kertas, lem. Bendo itu apa bahasa Indonesianya? Sabit. Sabit itu ngaret. Pisau. Terus plastik. Lem fork, oh, sapal. Ya. Nah, itu adalah dekomposisi. Sekarang kalau pengenalan polanya, yaitu secara umum bambu terus ditimang. Ditimang itu tahu apa enggak? Ditimbang dan dirangkai membentuk bangun datar yang simetris. Simetris apa enggak layangan itu? Simetris. Negak simetris apa yang terjadi? Tidak akan terbang. Miring terus menggulai, ya kan? Ya. Terus abstrak, hal penting dalam pembuatan layangan yang paling penting itu harus apa? Itu gak penting itu. Bisa pakai plastik selain timbang. Biar apa? Nah, biar seimbang. Berarti abstraknya hal yang paling penting adalah harus seimbang. Sekarang ya ditali, boleh. Algoritmanya, langkah-langkah pertama harus rinci. Apa nih yang diraut loh? Kan berarti ada lagi sebelum itu. Potong bambu, terus apa motong bambu langsung diraut? Nah, dibelah bambunya, diraut, terus ditimbang, dirakit. Nah, dirakitnya itu kan masih umum. Nah, bagaimana cara merakitnya? Ditali pakai benang, terus yang mana yang ditali? Bagian yang mau dibentuk, boleh. Ya, jadi algoritmanya itu harus rinci. Bisa paham? Paham. Ya, dekomposisi tadi adalah bahan-bahannya. Pengenalan pola secara umum pembuatannya seperti apa yang berulang-ulang. Abstraknya hal yang paling penting dalam membuat itu apa? Algoritma baru langkah-langkahnya harus secara apa? Secara rinci. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita menginjak ke materi IPAS, yaitu keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, yaitu apa saja, mulai dari suku, agama, bahasa, budaya, terus apa lagi? Habis budaya dan adat istiadat. Nah, keberagaman ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihargai dan dilestarikan. Nah, kita cek keberagaman mulai dari suku. Suku apa saja yang kalian kenal? Batak. Suku Batak. Terus Sunda, Jawa, Bugis, Maluku, dan banyak sekali ya. Terus selanjutnya agama. Ada berapa agama di Indonesia? Oh, banyak. 6 ya wae.
Ya Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Loh, cuma 5. Protestan dan Katolik itu sama, Kristen. Nah, ya Kristen Katolik, Kristen Protestan. Yahudi. Nah, ada yang mau lock out? Enggak ada. Ya, jangan sampai ya. Tahu ya lock out? Pindah agama, jangan. Ya. Baik, kita hari ini akan belajar tentang keberagaman budaya. Ya. Salah satunya adalah budaya tentang makanan daerah. Nah, di sini Indonesia adalah negara dengan kekayaan kuliner yang luar biasa. Setiap daerah memiliki makanan khas. Nah, ini saya pakai ambil contoh. Yang pertama, nasi goreng. Ya, yaitu nasi goreng dengan bumbu-bumbu seperti apa? Kecap, bawang putih, sambal, saus bisa, telur, apa? Minyak ikan, minyak tanah boleh. Terus fakta menariknya, sering dianggap sebagai makanan nasional Indonesia. Maksudnya nasi goreng ini miliknya Indonesia. Ya, makanan nasi goreng ini masih umum, belum punya siapa-siapa. Karena setiap negara punya nasi goreng. Malaysia punya, Thailand punya, Jepang punya. Ya. Yang selanjutnya, soto. Nah, soto ini juga bermacam-macam. Ada soto Lamongan, soto Tuban punya soto, soto ayam, soto sapi Sunda, soto Bali, soto Betawi, soto Solo. Nah, deskripsinya sup yang berbagai bahan seperti ayam, sapi atau jerian serta bumbu kuning. Fakta menariknya, setiap daerah memiliki variasi soto yang unik. Soto Banjar ada, Sumatera, pernah ke Sumatera. Lanjut, goda-goda atau gado-gado. Nah, asalnya dari mana gado-gado? Jawa. Nah, di sini isinya goda-goda itu apa saja? Kemarin ketika makanan bergizi, kentang, salad, saus, kerupuk, tempe, tahu. Nah, yang jelas intinya ada saus kacang. Nah, terus ijo-ijo ini perlu dimakan apa enggak? Hah? Perlu loh, godong gedang ini. Lanjut. Nah, ini bakso. Nah, bakso isinya apa wae ini? Ada mie kuning, bihun, kuah, sambal. Nah, ini namanya apa? Pangsit. Terus ini bakso tahu, bakso kasar, sambal, bawang goreng, daun apa? Pring. Godong pring dina. Daun bawang. Nah, ini makanan asal Tuban, yaitu dubek. Ada yang pernah beli? Nah, enak apa enggak? Lumayan. Nah, makanan ini berasal dari Tuban. Terbuat dari apa? Tepung beras, santan, dan gula. Fakta menariknya apa? Biasanya jajanan ini hanya tersedia pada saat acara sakral digelar seperti tasakuran, yaitu seperti sedekah bumi. Pernah ikut apa enggak? Manganan di makam. Nah, biasanya ini dibuat sajen. Apa?
Ya, nih. Lanjut. Nah, setelah kita melihat itu tadi semua makanan, sekarang tugas kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pilih salah satu makanan khas daerah Tuban. Kemudian presentasikan hasilnya sesuai dengan berpikir komputasional, yaitu melalui link yang akan bagi share. Nah, itu nanti linknya kalian membuat presentasi sesuai dengan kelompoknya. Terus makanan khas Tuban apa saja? Kalau kalian kesulitan mencari, minta bantuan siapa? AI, pointer. Mbak siapa? Mbak Meta ya. Tanya saja makanan khas Tuban, nantilah akan keluar. Nah, terus nanti pilih salah satu, dekomposisinya apa saja. Apa? Tidak ditulis, tapi kita pakai linknya Canva. Akan bagi share sesuai kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tak share dulu kelompok 1. Share di grup ya. Apa ya, Pak? Nah. Wah, cuma kita. Grup toh. Sudah siap? Tak tulisi kelompok 1. Ke bawah, Pak. Itu loh bawah. Yang mengerjakan tidak satu orang. Satu orang. Tidak satu orang. Ya saya loh satu kelompok. Nah, tak share dulu ya, nanti tak jelaskan. Kalau nggak bawa, Pak? Bisa gabung, kan satu kelompok. Tak share-nya dulu. Kelompok 2. Kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3. Lanjut terakhir kelompok 4. Nah, dibuka saja dulu, nanti tak jelaskan ya. Diklik saja linknya. Ya, login dulu pakai akunnya masing-masing. Pak, yang kubi itu. Kelompok 4. Nah, dari sini Pagi bisa ngecek satu persatu. Yang sudah login nanti akan kelihatan. Terima semua. Nah, kelompok 1. Terima semua. Nah, ini siapa, Bu? Ini sudah ada yang masuk 2, kelompok 1. Saya sama Pak. Hah? Perhatikan ya kelompok semuanya dulu. Perhatian. Siap, Pak. Nah, diperhatikan. Nanti ketika kalian sudah buka link, itu ada beberapa slide atau halaman. Halaman pertama yaitu tugas presentasi dari kelompok titik-titik. Untuk mengedit tulisannya bagaimana? Kalian klik saja tulisannya. Nah, nanti bisa langsung diedit. Bisa dihapus, bisa ditulis. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Berarti langsung tulis. Di halaman kedua,
ada nama anggota, ditulis ada Yusuf, ada Siti, ada Udin, ada DDD. Nah, sesuai nama kelompoknya. Terus fotonya bisa diganti sendiri. Nah, terus halaman ketiga, yaitu makanan khas titik-titik. Nah, kalian mau membuat makanan khas apa? Terus ini gambarnya pizza, Pak. Mau diganti bisa? Bisa. Caranya nanti di bawah itu kan ada tulisan elemen. Ada elemen, kalian klik, terus pencarian, misal cari apa? Soto. Nah, cari. Nah, nanti akan muncul gambar soto. Nah, tinggal diklik, masukkan gambar soto. Ini misal, tak hapus. Nah, ini tugasnya kelompok 1 tentang gak soto. Terus di halaman keempat, dekomposisi bahan-bahan untuk membuat titik-titik. Titik itu makanan khasnya tadi. Komposisinya apa saja ditulis. Paham? Ya, yang sudah bisa gabung aja, kan kelompok. Kan kelompok, nah. Mengerjakan pakai 2 HP atau 3 HP bisa. Tidak harus semuanya. Yang penting diskusi. Ya, nanti tak jelaskan ini dulu ya. Terus selanjutnya pengenalan pola, yaitu membuatannya secara umum bagaimana. Terus abstraknya, hal yang paling penting membuat makanan apa, titik-titik. Nah, hal pentingnya nanti diisi di sini. Ya, nanti tak duduk dulu, tak jelaskan ini dulu. Terus algoritma berarti langkah-langkahnya yang secara rinci. Ada langkah pertama, kedua, ketiga. Kalau cukup langkah kedua, berarti langkah ketiganya dihapus. Terus cara menyusun makanan, yaitu siapkan piring, terus bagaimana cara menyusunnya. Terus makanan sudah jadi. Nah, ini nanti bisa kalian ganti. Misal kok soto, berarti ya gambar soto. Nah, ini buat soto apa ini? Nah, setelah itu kalau sudah, selamat mencoba dan membuat titik-titik apa tadi makanan yang kalian pilih. Nah, selesai. Nanti presentasi per kelompok. Nah, silakan, mungkin ada pertanyaan sambil pagi pantau membuat tugas ini. Silakan bisa gabung, didiskusikan bersama. Bisa gabung.
Sudah lagi cek, sudah selesai semua? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Sekarang presentasi. Untuk presentasi kita ambil perwakilan salah 2 atau 1 kelompok ya. Ya. Nanti yang maju 2 anak membacakan presentasi hasilnya. Yang lain memperhatikan, jika ada pertanyaan boleh bertanya. Nah, perhatian. Siap. Aha, aha. Kelompok 3 perhatian. Siap. Aha. Bisa menghadap ke depan semua. Nadil. Nah, kelompok yang akan presentasi pertama adalah dari kelompok 2, yaitu kelompoknya siapa? Kelompoknya Nabila. Siapa yang maju ke depan? Nabila dan EN. Ya, silakan maju ke depan mempresentasikan. Yang lain memperhatikan. Agak ke sana. Nah, nanti jika ada pertanyaan boleh bertanya. Semuanya menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Nadil, Aga. Nah, silakan untuk kelompoknya Nabila dan EN dibaca. Tugas presentasi kelompok 2. Nah, didengarkan ya presentasi kelompok 2. Nama anggota Vera, Nabila, EN, Kaila, Gigi, Sari. Membuat apa kalian? Serabi. Serabi. Berarti pertama. Komposisi bahan-bahan untuk membuat tepung beras, santan, air, garam, gula, kelapa parut, gula merah. Pengenalan pola, campurkan tepung beras, santan, air, garam, dan gula pasir dalam wadah. Aduk hingga rata dan adonan licin. Abstrak, hal yang paling penting dalam membuat makanan serabi, biarkan adonan selama 30 menit hingga mengendap. Serabi dengan api kecil dan tutup cetakan untuk memastikan serabi matang sempurna dan berongga. Algoritma, langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan bahan. 2. Campurkan tepung. Campurkan adonan. Tepung, gula, air, garam. 3. Diamkan adonan selama 30 menit. 4. Panaskan cetakan. 5. Tuangkan adonan. 6. Masak serabi. 7. Angkat dan sajikan. Cara menyusun makanan serabi. 1. Letakkan serabi di piring. 2. Tambahkan topping gula, pasir, parutan kelapa, tinja. 3. Sajikan dengan rapi. Makanan serabi sudah jadi. Selamat mencoba membuat serabi sendiri. Oke, selamat mencoba. Sekarang dari kelompok lain, adakah pertanyaan tentang pembuatan serabi? Jelaskah algoritmanya, langkah-langkahnya? Sudah jelas? Berarti bisa dipraktekkan untuk yang lain? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. 1, 2, 3. Bagus. Oke, selanjutnya kelompok 3. Yang akan mewakili siapa? Erik dan Yoga. Oke, kita perhatikan kelompok 3. Nanti yang mau bertanya boleh. Ayo, silakan kelompok 3. Tugas presentasi pembuatan ampo. Tes presentasi Pembuatan ampo. Ampo adalah makanan khas Tuban. Oh, pilih angpo.
Komposisi bahan-bahan untuk membuat ampo. 1. Tanah liat. 2. Air. 3. Garam. Pengenalan pola. Secara umum, pembuatan makanan khas Tuban ampo adalah tanah liat yang dibakar dan dijadikan camilan. 2. Diolah menjadi tanah liat yang halus. 3. Dikeringkan. Abstrak, hal yang paling penting dalam pembuatan makanan ampo. Tanah liat. Algoritma langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama, mengambil tanah liat lalu dibakar. Algoritma langkah-langkah pembuatan. Langkah kedua, tanah liat harus dihaluskan. Algoritma langkah-langkah pembuatan. Langkah ketiga, tanah liat yang sudah dihaluskan harus dikeringkan. Cara menyusun makanan ampo. Siapkan piring lalu tumpuk menjadi seperti gunung di wadah. Makanan ampo sudah jadi. Wes. Selamat mencoba membuat ampo sendiri. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Polanya loh, ada pertanyaan dari Vera. Ayo, kenapa Vera mau tanya apa? Polanya. Polanya, kenapa polanya? Saya tak kembalikan polanya. Nah, polanya kenapa? Ver? Apa, Pak? Untuk pembuatannya dari kelompok 3 diperhatikan. Algoritmanya langkah ketiga perhatikan. Tanah liat yang sudah dihaluskan harus dikeringkan. Apa bedanya kalau kita samakan dengan batu bata? Itu kan juga dibakar, dikeringkan. Nah, adakah langkah-langkah yang kurang? Dari kelompok lain mungkin ada mau menambahkan? Nah, kelompok 1. Kira-kira algoritmanya apa yang kurang? Digulung. Digulung, ya betul. Ada langkah-langkah yang belum selesai. Kalau cuma dibakar, dihaluskan, dikeringkan, ya berarti batu bata. Makan batu bata mau. Nah, ada lagi? Tidak ada. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Bagus. Kelompok terakhir, kelompok 1. Siapa yang maju? Bayu sama Hilmi. Oke, kelompok 1 presentasinya. Nah, silakan kelompok 1. Tugas presentasi dari kelompok 1. Nama anggota: Bagas, Faisal, Alvin, Bahtiar, Bayu, dan Hilmi. Makanan khas dari Indonesia yaitu sate. Di komposisi bahan-bahan untuk membuat: 1. Siapkan daging. 2. Buatkan bumbu: bawang putih, bawang merah, ketumbar, jintan, lada, garam, gula pasir, kecap manis, minyak. Goreng jeruk nipis, minyak goreng jeruk nipis atau lemon, daun jeruk atau daun salam. 3. Marinasi daging. 4. Tusuk daging. 5. Bakar sate. Pengenalan pola: daging yang dipotong kecil dan ditusuk kemudian dibakar. Abstrak, hal yang paling penting dalam membuat makanan: daging, tusuk, sate, bumbu. Algoritma langkah-langkah pembuatan. Langkah 1. Haluskan bawang putih atau bawang merah atau ketumbar, jintan, lada, garam, dan gula pasir. Langkah kedua, marinasi daging. Potong daging sapi atau kambing menjadi ukuran sate. Campurkan daging dengan bumbu sate
dan aduk merata. Langkah pembuatan. Langkah kedua, siapkan. Cara menyusun makanan. Siapkan piring. Makanan sudah jadi. Selamat mencoba membuat sate sendiri. Oke, kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Makanan sate sudah jadi. Oh ya, gambarnya tidak sate loh. Mepet. Selamat mencoba membuat. Itu apa? Pizza sendiri. Bisa. Ya, karena waktunya mepet. Tidak masalah. Untuk algoritma pengenalan pola dan lain-lain, apakah sudah jelas? Sudah, bagus. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Belajar berpikir komputasional dengan dikaitkan makanan khas daerah. Ya. Kita ulangi. Berpikir komputasional tadi prinsipnya ada berapa? 4. 1. Dekomposisi. 2. Abstrak. Pengenalan Bola. 3. Abstrak. 4. Algoritma. Dekomposisi itu adalah bahan-bahan atau hal-hal yang perlu disiapkan. 2. Pengenalan pola, yaitu pembuatan secara umum. Abstrak, hal yang paling penting. 4. Algoritma, yaitu langkah-langkah secara terinci. Baik, untuk ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Kita lanjut dengan pembelajaran selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya masih dengan keberagaman Indonesia. Kalau tadi sudah makanan, minggu depan kita belajar tentang rumah adat yang ada di daerah, macam-macamnya. Siap? Siap. Terima kasih untuk hari ini. Setelah ini boleh istirahat. Pagi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi